Masalahnya sendiri pun kamu galau Libra. Aku tidak melihat ada kartu kebahagiaan di sini ketika kamu sendiri. Setiap kali kamu berusaha untuk mengabaikan dia atau bersikap dingin ke dia, muncul the tower guys, berkali-kali ya. Ada rasa yang menyakitkan yang kamu alami Libra. Kamu yang tahu itu ya. Kamu terlalu banyak bermain di masa lalu, aku rasa Libra ya, karena kartu cassette ini muncul di sini. Jangan banyak-banyak main ke masa lalu ya. Masa lalu itu ilusi. Beberapa orang, tidak semua. Nanti aku dilempar pakai ini lagi sandal ya, karena bilang Aries Leo Sagittarius semuanya player. No, tidak semuanya. Tapi energi wands itu akan berpotensi untuk menjadi player ya. Sampai saat ini, sampai saat kalian melihat readingan ini, kalian belum menemukan alasan yang tepat untuk menolaknya ya. I don't believe love anymore. Itu yang aku rasakan Libra yang akan bicara ke kita sebentar lagi guys ya. Dalam readingan kali ini, orangnya udah nggak percaya sama cinta lagi ya. Hai Libra, single. Ada singlenya guys kali ini ya, karena aku dalam minggu ini akan membuat readingan untuk kalian yang single ya. This is your time Libra, ini kesempatan untuk kalian saat ini ya. Libra, welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray di sini, your tarot reader guys ya. Aku mau bilang makasih banyak untuk kalian yang sudah subscribe ke channel ini guys, yang sudah mengaktifkan lonceng notifikasi ya. Terutama untuk kalian yang rajin komen, like dan share video-videoku, terima kasih banyak. Apalah aku tanpa kalian guys Libra ya. Untuk Libra newcomer, you are very welcome here ya. Selamat datang, salam kenal, nama aku Ray. Aku adalah tarot reader dan channel ini namanya Be Delightful ya. Channel untuk melihat readingan-readingan tarot guys. Untuk melihat energi, oke. Energi nggak bisa dilihat aslinya guys, tapi kalau tarot reader yang buka bisa kelihatan. Oke, silakan duduk ya, jangan malu-malu, oke. Libra, single ya. Kenapa kalian single? Karena orang yang ditetapkan untuk masuk ke dalam kehidupan kalian saat ini berada di waiting list ya. Di ruang tunggu juga ya, lagi duduk manis mungkin, atau lagi ngurusin urusannya sebelum akhirnya nanti semuanya clear, urusan kamu clear, urusan dia clear, kalian baru bisa bersatu ya di life cycle yang ini. Kita akan buat love reading untuk kalian yang single Libra ya. Aku akan ambil 6 kartu untuk kamu Libra dan 6 kartu untuk dia, untuk mencari tahu apa yang terjadi di dalam hidupnya saat ini ya. Mohon diingat ini adalah energi kolektif untuk Libra single, jadi tidak semua Libra single akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya guys. Energi juga sifatnya reversible, kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian Libra single, kadang-kadang aku bisa bicara dengan orang yang lagi ada di waiting list, menunggu waktu yang tepat untuk masuk ke dalam kehidupan kalian. Yes, kita akan segera mulai saja, tidak usah lama-lama. Aku mau lihat dulu Libra macam apa nih yang mau kita omongin. What kind of Libra? Apa yang terjadi di dalam hidup kalian Libra belakangan ini ya, sehingga sampai sekarang kalian masih jomblo guys. Apa yang kalian perbuat pada diri kalian ya. Libra single, Sun, Moon, Rising dan Venus. Energi untuk Februari 2022. Siapakah kalian Libra? Bolehkah aku mengenal kalian lebih dekat? Apa yang terjadi dalam hidup kalian yang membuat kalian masih tetap single sampai saat ini? Oke, 3 kartu saja untuk merepresentasikan Libra yang akan kita bicarakan malam ini ya. Halo Libra, yes, thank you very much. Dia langsung kasih 2 guys. Oh, the Sword and Rose. 1 kartu lagi. Heartbroken. Udah ada 2 zodiak yang dapat kartu heartbroken guys. Baru-baru ini patah hati. Kemudian patah hati itu membuat kalian, aku rasa ya kayak trauma gitu ya, untuk memulai suatu hubungan yang baru. Oke, kita mulai saja. Kartu pertama ada The Sword and Rose. Bayangkan guys, kontradiksinya pedang dan mawar. Yang satu agresi, yang satu cinta ya. Ini berkaitan dengan clarity dan truth ya. Ada kejelasan dan kebenaran yang ingin kalian dapatkan. Atau kalian sudah dapatkan ya, dari seseorang yang membuat kalian patah hati guys ya. Karena ada kartu heartbroken di sini, deeply hurt. Patah hatinya ini bukan yang biasa-biasa ya guys, benar-benar membuat kalian knock down ya, KO dengan
patah hati kalian yang kali ini. Mungkin kalian sudah berkali-kali mengalami patah hati, tapi yang kali ini benar-benar membuat kalian KO guys, karena ada grieving dan mourning di situ ya. Selain berduka, juga ada tangisan dan urayan air mata, cie. Oke, ada kaset kartu ketiga ya, outdated thinking. Kalian masih terikat dengan kenangan-kenangan lama. Iya. Kaset itu kan benda kuno ya guys. Sekarang ada nggak sih yang masih pakai kaset, radio kaset, kaset petak gitu yang bisa diputar pakai pensil untuk membuat rewind atau fast forward lebih cepat gitu, pakai cuk 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 cuk. Jadi kasetnya kadang diputar-putar begini. Itu simbolnya outdated ya, hal-hal lama yang kuno yang udah tidak digunakan lagi. Kalian masih memikirkan hal-hal lama yang berkaitan dengan heartbroken, rasa sakit hati yang mendalam guys ya. Kalian butuh clarity, sesuatu yang benar ya. Saat ini kalian seperti kehilangan arah ketika ada yang menyebut cinta. Teman-teman kalian bilang, "Hai Libra, kenapa kamu masih single sampai sekarang? Apakah belum ada cinta baru yang datang untukmu?" Dan kalian pun bilang, "Hah? Cinta? Bahasa apa itu cinta guys?" What kind of language is that ya? Kenapa? Karena kalian tidak menemukan clarity. Kalian hampir-hampir tidak percaya dengan yang namanya cinta lagi ya. Dulu kalian mungkin pernah percaya, tapi setelah ada heartbroken, itu yang membuat kalian tidak percaya lagi perasaan kalian sendiri ya guys. Oke. Traumatik kata orang ya. Dulu aku berbuat begini ya, sesuatu terkait dengan relationship, dan aku rasa itu cinta, tapi ternyata aku disakiti juga ya. Jadi aku tidak paham apa itu cinta. Yang sudah aku lakukan salah berkali-kali heartbroken, berkali-kali aku menggunakan cara tertentu untuk menyatakan cinta, tapi salah lagi. I don't believe love anymore. Itu yang aku rasakan Libra, yang akan bicara ke kita sebentar lagi guys ya. Dalam readingan kali ini, orangnya udah nggak percaya sama cinta lagi ya. Sibuk dengan kenangan-kenangan lama ya. Akan ada yang mengajari kamu seperti apa itu cinta Libra. Dialah orang yang akan segera masuk ke dalam hidupmu, saat ini ada di waiting list ya. Kalau kamu tertarik ingin mengikuti siapa dia ya, perhatikan dari awal hingga akhir readingan ini. Oke, kita akan segera masuk ke tarot guys, karena ini adalah yang paling penting. Aku disuruh memakai deck Light and Share ini untuk kalian Libra. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please this reading. Thank you very much. Libra single, Sun, Moon, Rising, dan Venus yang saat ini sudah mulai tidak percaya lagi dengan yang namanya cinta, karena heartbroken yang sangat sakit yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Oke, kita akan ambil 6 kartu ya guys, semi Celtic untuk kalian. Halo Libra single, Libra, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Thank you very much. Kalian sudah datang dan kalian membuat tengkukku merinding. Bottom of the deck ada the Fool, memulai sesuatu yang baru guys dengan energi naif. Yes, kalian harus memulai sesuatu yang baru guys, karena ada seseorang yang menunggu kalian di sana guys. Dia itu ada di waiting list guys. 1, 2, 3, 4. Banyak guys. Bercanda. Ada satu ya, kita hanya akan ambil satu saja. Aku nggak akan melihat banyak orang. Satu saja yang paling penting ya, yang akan segera masuk ke dalam hidupmu ini Libra. Memulai sesuatu yang baru. The Fool itu akan selalu fully guided ya guys. The Fool kayak orang bego gitu, tapi dia itu akan dibantu sama universe ya. Ada sesuatu yang sangat luar biasa terjadi pada kalian yang sangat menyakitkan tentunya ya, dan itu diketahui oleh universe Libra ya. Makanya kalian mendapat energi The Fool ini ya, kayak ngajarin anak-anak ya. Ada anak-anak, ada bocah lagi diajarin sesuatu ya. Takut ya, pasti takut ya. Misalnya naik sepeda nih bocah ya, pertama kali ngeliat sepeda, kok lihat teman-temannya naik sepeda kayaknya enak ya mah gitu, ajarin dong naik sepeda. Dia pasti takut pertamanya ya, jatuh lah gitu ya, atau kemudian gemetaran apapun itu ya, tapi yang pasti akan dibantu sama orang yang ngajarin, biasanya orang tuanya ya. Nah, universe akan mengajari kamu ya Libra untuk menemukan your true love ya, cinta yang sebenarnya yang pantas untuk kamu dapatkan. Oke, The Fool. Kamu akan merasa seperti berada di tepi jurang. Itulah kartu The Fool Libra ya. Tapi tetap ingin lihat apa yang ada di bawah jurang itu ya. Ini tebing gitu, kemudian di bawahnya ada jurang. Lihat ini.
Kamu tetap penasaran sama apa yang ada di jurang tersebut. Sejauh mana mataku bisa memandang. Begitulah kepenasaranmu terhadap cinta tapi tidak berani untuk menjalaninya ya. Oh, how poor you are ya. Tenang aja, tenang aja. Dia akan segera datang untuk mengajarimu tentang cinta. Oke. Libra, single, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Apa yang perlu kami ketahui? Biar kami bahas di sini. The Seven of Wands mencoba untuk memalingkan wajah ya, tidak melihat. Ada sesuatu, kamu mencoba untuk tidak melihatnya. Apa sesuatu itu, Ray cinta? Jeng jeng, ada yang menawarkan sesuatu kepada kamu dan kamu coba untuk mengalihkan pandanganmu ya. Nice, kok nice. Berani amat. Yang di cross dengan the Five of Wands. Aku ambil kartunya dulu guys. Oke, the Tower muncul. Kalian tidak bisa berpaling dalam waktu yang lebih lama lagi ya. The Judgment, Page of Pentacles. Oke, dia adalah Aries, Leo, Sagittarius. Karena muncul King of Wands di sini. Bottom of the deck ada Five of Pentacles ya. Yang terjadi saat ini ya, ada potensi untuk memunculkan Five of Pentacles ya. Ini sama dengan Five of Cups ya guys. Bedanya itu berhubungan dengan hal duniawi. Orang-orang akan sering mengkaitkan Five of Pentacles dengan loss of money ya, kehilangan uang dalam jumlah yang besar. Apa yang kalian lakukan sehingga ini muncul guys ya? Supaya ini tidak muncul, perhatikan baik-baik alurnya. Ada sesuatu yang bisa kalian cut dari alur ini supaya ini tidak muncul ya. Ini benar-benar sedih guys ya, merana ini guys. Jamila jatuh miskin lagi ya. Nanti kita lihat. Center of the reading ada the Seven of Wands guys, yang aku bilang tadi itu memalingkan wajah, mencoba untuk tidak melihat, mengabaikan ya, denial ya. Yang di cross dengan the Five of Wands. Semakin kalian memalingkan wajah, semakin perasaan kalian itu tidak tenang guys ya. Ini adalah konflik batin guys, Five of Wands. Lihat ada 5 orang di sini yang sedang berantem guys. Pukul-pukulan sama pakai wands ya, pakai tongkat gitu. Ini adalah simbol dari konflik batin ya. Ada yang kalian deny dan kalian mendapat konflik karena mencoba untuk mendeny. Oke, di fokus ada the Tower. Ada sesuatu yang menyakitkan terjadi dalam hidup kalian guys, dan kalian akan fokus ke situ ya. Kenapa ini terjadi pada diriku? Kenapa ini terjadi? Apa salahku? Aku tidak mau coba untuk bermain-main dengan cinta, tapi kenapa aku merasakan konflik batin yang sangat dalam? Bukankah aku berhak untuk menolak cinta yang masuk ke dalam hidupku supaya aku tidak terbebani ya dengan segala perintilan yang muncul di belakangnya gitu. Kadang-kadang kita tidak bisa menolak sesuatu guys, apalagi itu terkait dengan takdir dari universe ya. Sometimes. Di target atau subconscious mind ada the Judgment. Kalian ingin ada sesuatu yang berakhir guys ya. Ingin sesuatu ada yang clear. Tapi clearnya itu menuju end, berakhir ya. Ini terkait dengan apa yang sedang kalian palingkan tadi ya. Kalian kan memalingkan wajah dari sesuatu ya. Sampai saat ini kalian belum menemukan alasan kenapa kalian harus memalingkan wajah. Nah, itulah target kalian. Harusnya aku menemukan alasan yang tepat sehingga aku bisa mengatakan ke diriku sendiri, yes, karena itulah aku harus memalingkan wajah. Tapi kalian tidak menemukan alasan itu guys ya. That's love. Dia yang sedang ada di waiting list itu, kalian tidak punya alasan untuk menghempaskan dia dari hidup kalian ya. Jadinya konflik. Kalau aja ada alasan misalnya, nah dia itu guys playboy kelas kakap atau playgirl kelas kakap, dia itu orangnya jahat. Jadi kalian bisa bilang, aku nggak akan pernah mau memberikan kesempatan untukmu. Lalu kalian memalingkan wajah ya, dan kalian akan merasa happy guys ya, karena ada alasan untuk menolaknya. Tapi guys, sampai saat kalian melihat readingan ini, kalian belum menemukan alasan yang tepat untuk menolaknya ya. Di recent past ada the Page of Pentacles. Kalian bilang I don't like you, I'm not interesting to you. Kalian tolak dia berkali-kali aku rasa guys ya. Siapakah dia? The King of Wands. Itu yang aku bilang tadi, Aries, Leo, atau Sagittarius. Badinya gede biasanya guys ya. Fire sign itu fisiknya kuat, tinggi, besar ya. Mungkin botak juga karena di sini dia botak ya. Terus dia bawa singa guys. Dari belakang ada singa gitu. Itu simbol kepercayaan diri ya. Karena The King of Wands akan selalu membawa energi karismatik yang paling tampan guys.
Di deck tarot itu King of Wands ya, Aries, Leo, Sagittarius. Yang paling karismatik, yang paling cantik dan yang paling karismatik Queen of Wands ya. Makanya mereka itu selalu punya energi player guys. Beberapa orang, tidak semua. Nanti aku dilempar pakai ini lagi sandal ya, karena bilang Aries, Leo, Sagittarius semuanya player. No, tidak semuanya. Tapi energi Wands itu akan berpotensi untuk menjadi player ya. Tapi itu tidak kalian ketahui ya. Kalau kalian tahu itu ya bisa kalian memalingkan wajah dari dia. Tapi menurut kalian dia juga tidak punya itikat atau tanda-tanda untuk menjadi seorang player. Makanya kalian galau. Lalu apa? Apa yang harus aku tolak dari dia supaya aku bisa memalingkan wajah dengan tenang? Tidak ada. Dia terlalu mempesona dan tidak ada yang bisa ditolak darinya. Oke, let's see. Kita akan mengklarifikasi kartu kalian ini guys. Upon the element kita Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. Thank you very much. Untuk Libra single, Sun, Moon, Rising, dan Venus yang saat ini aku rasa menolak seseorang masuk ke dalam hidupnya karena pengalaman heartbroken yang cukup parah dan bisa sudah terjadi berkali-kali. Sampai-sampai Libra ini sudah tidak percaya dengan yang namanya cinta ya. Okay. Kamu terlalu banyak bermain di masa lalu, aku rasa Libra ya, karena kartu cassette ini muncul di sini. Jangan banyak-banyak main ke masa lalu ya. Masa lalu itu ilusi, jangan ya. Itu tidak baik untuk kesehatanmu dan tidak baik untuk berat badanmu. Karena katanya kalau orang yang terlalu sering main ke masa lalu itu ada potensi untuk meningkatkan berat badan karena dia akan banyak makan. Masa sih? Ya, gitulah katanya ya guys. Kata siapa? Mr. Dickhead ya. Oke, let's see the center of the reading. The Seven of Wands crossed by the Five of Wands. Thank you very much. Page of Pentacles lagi guys. Mencoba untuk menolak lagi, mengatakan bahwa kalian tidak tertarik padanya. The Empress, you're here now. Oh, yang membuat kalian sakit hati itu ternyata energi maskulin yang saat ini sudah menjadi Emperor ya. Kalian Empressnya. Jangannya. Karena ketika Emperor dan Empress muncul yang berkaitan dengan perpisahan atau heartbroken, artinya kamu sudah punya kehidupanmu sendiri, Libra ya. Dan dia juga sudah punya kehidupannya sendiri saat ini. Kamu adalah the Empress tunggal, single mom, single dad ya. Tidak mengenal jenis kelamin, tapi yang pasti kamu produktif. Kamu bisa mencari uang untuk dirimu sendiri ya. Kamu tidak bergantung pada orang lain. Mungkin kamu sudah punya anak dan aku rasa usia kamu lebih tua daripada dia yang mau masuk ke dalam hidupmu, yang selalu kamu tolak dengan cara memalingkan wajah ya. The King of Wands tadi. The Strange di sini mencoba mengingat-ingat kembali apa kelebihan yang kamu punya dan membandingkannya ke dia. Sedikit arogan aku rasa ya. Empress yang kita bicarakan ini, Libra Empress ini arogan, ada arogan. Aku begini, dia mah nggak bakal bisa begitu. Aku begini, dia mah nggak bakal bisa mengimbangi aku. Begitu yang kamu katakan, tapi koneksi itu kuat ya. Rasa itu ada dan kuat. The Strange muncul, ada yang kamu hibur. Siapa dirimu sendiri. Dengan cara apa ya? Dengan cara menunjukkan kekuatan-kekuatanmu ya, kelebihan-kelebihanmu yang tidak bisa dikejar oleh sosok King of Wands ini. Tapi apalah daya, pesonanya masih sangat kuat sekali ya. Bahkan kelebihan-kelebihanmu itu serasa blur ketika dia ada di dekatmu. Kamu menjadi terasa lebih kecil jika dibandingkan dengan dia kalau dia berada dekat denganmu. Begitulah energi Wands ya guys. Aries, Leo, Sagittarius. That's the charisma ya. Oke, kita lanjutkan the Tower guys. Apapun yang kalian lakukan selama ini untuk membuat dia keluar dari hidupmu atau jangan sampai masuk ke dalam hidupmu, Libra Empress ya. Sadari atau tidak disadari, banyak menimbulkan masalah untukmu ya. Banyak menimbulkan masalah. Dan kamu fokus pada masalah-masalah tersebut ya. Aku rasa menyakitkan ya. Somehow. Let's see the Tower please, thank you. Oke, bottom of the decknya ada the King of Pentacles. Mencoba untuk grounded ya guys. Mencoba untuk realistis. Kamu bukan tipe yang realistis, Libra, no. Arogan iya, tapi bukan tipe yang realistis. Orang yang realistis akan tahu mencari kelebihan dan kekurangan seseorang dan kemudian tahu mencari kelebihan dan kekurangan dia, dan tidak menjadikan itu sebagai suatu alasan ya. Kita tidak boleh menjadikan itu alasan untuk menolak seseorang ke dalam kehidupan kita ya. Aku rasa penolakanmu ini frontal ya.
Baru kali ini aku melihat The Empress di sini yang terlihat sangat sombong, guys. Biasanya aku melihat ini cantik dan baik ya. Kali ini aku melihat dia sangat sombong sekali. Lihat wajahnya ya. Frontal. Oke. Kartu klarifikasi untuk The Tower adalah The Queen of Swords, kemudian The Six of Swords, dan The Eight of Wands. Kamu mencoba berkali-kali pergi meninggalkan dia, baik secara energi ataupun secara fisik ya, menjauhi dia, blokir dia, mencoba untuk tidak mengetahui apa yang terjadi pada hidupnya, tapi buktinya kamu masih mencari tahu. Nih, kamu lihat readingan ini sekarang. Kamu ketahuan ya. Konflik batin itulah guys, the Five of Wands tadi ya, antara mau dan gak mau, antara ingin dan tak ingin ya, itulah yang kamu punya saat ini Libra ya, di energimu. Lucu kalau seorang Empress berbuat seperti itu ya. Kamu Empress yang unik Libra ya. Setiap kali kamu berusaha untuk mengabaikan dia atau bersikap dingin ke dia, muncul The Tower guys, berkali-kali ya. Ada rasa yang menyakitkan yang kamu alami Libra. Kamu yang tahu itu ya, seperti apa rasanya. Tapi orang yang berkali-kali pergi terus sakit hati, pergi sakit hati karena mengabaikan atau menolak ya, deny. Mari kita lihat di target atau subconscious mind ada the judgment. Kalian ingin ada yang berakhir guys ya. Somehow kalian merasa kalian diperlakukan dengan tidak adil oleh universe. Hati-hati ya guys. Iya, kita manusia gitu. Kalau segala sesuatu terjadi tidak seperti yang kita inginkan, pada umumnya kita akan bilang bahwa universe itu tidak adil ya. Padahal kita itu sedang diarahkan menuju suatu posisi yang terbaik untuk kita saat itu ya. Misalnya PHK guys ya. Waduh, kenapa aku di PHK? Betapa kejamnya universe ini. Tuhan kejam sekali. Di saat aku sedang membutuhkan uang karena biaya berobat orang tuaku misalnya, atau ada tanggungan anak-anakku bla bla bla, aku malah di PHK. Kenapa? Betapa kejamnya. Kita nggak sadari bahwa itu adalah jalan menuju ke path tertentu ya, dimana kita harusnya berada. Yang pasti path itu akan lebih baik ya dalam hidup kita, tapi semuanya melalui proses. Itu yang kamu alami saat ini. Kenapa aku harus bertemu dengan dia? Kenapa dia harus hadir dalam kehidupanku? Hidupku lebih terasa nyaman tanpa ada dia, tapi ya gitu keadaannya. Five of Pentacles, Three of Cups. Oke. Kemudian Page of Cups. Bottom of the deck ada the Nine of Cups ya. Sebenarnya kalian menginginkan happiness ya, karena ini adalah subconscious mind yang tidak kalian sadari. Ada harapan kalian untuk bisa mendapatkan wish fulfillment dalam hal emotion ya, sendirian atau bersama orang lain. Karena kalian sudah mencoba, ketika sendirian pun ada yang hilang dalam hidup kalian Libra ya. Heartbroken di masa lalu yang aku rasa terjadi berkali-kali, kemudian membuat kalian memutuskan untuk sendiri. Ketika bersama seseorang, kalian merasa tidak tenang ya. Ketika sendiri pun kalian merasa ada sesuatu yang hilang ya. Itu biasanya tanda-tanda bahwa jauh di dasar hati kalian yang paling dalam, your subconscious itu, kalian menginginkan wish fulfillment ya. Wish yang di-fulfilled ya. Harapan yang menjadi kenyataan dalam hal emotion. Cuman kadang kalian belum tahu pasti what kind of hope, harapan seperti apa yang kalian inginkan di dalam hidup ini. Itu jadinya acak adut. Ngejar inilah, ngejar itu, ngejar ini. Pas udah dapat, oh bukan ini yang aku inginkan. Kejar yang ini. Pas udah dapat, bukan ini yang aku inginkan. Kejar karir. Pas udah dapat, bukan karir yang aku inginkan. Coba cari satu saja tunggal ya, yang apa yang paling kalian inginkan di dalam hidup kalian ini, dan kemudian kejarlah itu. Jangan perbandingkan diri dengan orang lain. Ketika orang sukses di dalam karir, kalian pun ingin sukses di dalam karir ya. Ketika orang harus bisa jadi direktur, punya perusahaan sendiri, kalian pun ingin jadi direktur, punya perusahaan sendiri. Ketika seseorang sukses dengan bisnis yang dia mulai dari awal, kalian pun ingin membuat bisnis dan ingin sukses. Itu bagus gitu. Cuman kadang harapan orang itu tidak sama dengan apa yang kamu harapkan sebenarnya, jauh di dalam hatimu ya. Itu yang terjadi pada kamu. Makanya tidak ada ketenangan hati. Five of Wands muncul ya, konflik batin berkali-kali yang disusul dengan the Tower berkali-kali. Oke, kita lanjutkan dengan the Page of Pentacles. Di recent test, kamu menolak seseorang yang mau masuk ke dalam hidupmu ya. I don't like you, I don't want you, I'm not interesting to you.
Let me clarify the Page of Pentacles, please. Thank you. Okay. The Ace of Pentacles, Four of Wands, Three of Pentacles. Aku rasa dia menjanjikan stability ya guys. Four of Wands muncul di situ. Bisa jadi long term commitment karena kamu adalah Empress, belum mengarah ke pernikahan ya. Tapi dia bisa menjanjikan sesuatu yang pasti untukmu. Lagi-lagi pengalaman heartbroken di masa lalu membuat kamu pun mulai ketakutan dan keringat dingin ketika ada orang yang mengajakmu untuk berkomitmen jangka panjang. Alah, komitmen kamu itu nanti hanya akan menyakitkan lagi. Halah, komitmenmu itu nanti pasti akan kamu break lagi, pasti akan kamu ingkari, kamu hianati lagi. Kenapa aku harus mau berkomitmen denganmu? The Three of Pentacles dan The Ace of Pentacles. Orang yang memutuskan untuk sendirian dengan berharap dia bisa mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Masalahnya sendiri pun kamu galau, Libra. Aku tidak melihat ada kartu kebahagiaan di sini ketika kamu sendiri. Ya. Even kamu heartbroken dan memutuskan sendiri, keset muncul di sini, guys. Kalian mengulang-ulang memori masa lalu waktu aku sama si A, suamiku itu, ya. Yang jelas-jelas sudah berkhianat maybe atau apapun itu ya yang dia lakukan untuk membuat kamu merasa sakit gitu. Tapi kamu masih ingat ketika kalian makan berdua di warteg misalnya. Aduh, indah banget gitu ketika dia menuangkan minumannya, es teh tawar gitu ke gelas kamu karena kebetulan uang udah habis, nggak bisa pesan es tawar satu lagi. Itu sangat indah menurutmu dan sering kamu ulang-ulang di dalam pikiranmu dan kemudian kamu bilang, udah, itu sudah berlalu dan semuanya menyakitkan gitu. Jadi sendiri pun kamu desperate ya, hampir-hampir putus asa. Let's see, the King of Wands, near future. Dia yang kamu tolak berkali-kali untuk masuk ke dalam hidupmu. Apa yang akan kamu lakukan padanya? Yes, the King of Wands, please. Thank you. Near future. Okay. Bottom of the deck ada the Knight of Sword. Ada energi agresi ya guys, menyerang ya. Oke. Three of Wands, Four of Pentacles, dan the Death. Kamu tidak bisa sendirian lebih lama lagi. The transformation is here ya. Tidak ada penundaan lebih lama lagi untuk membuat kamu sendirian ya, karena sendiri ataupun bersama seseorang kamu itu sama galaunya ya, dan kebetulan ada orang yang mau masuk ke dalam hidupmu dan aku rasa ini orang yang tepat untukmu dari universe ya, karena dia muncul di near future yang membawa Four of Pentacles untukmu kestabilan ya. Kalau kamu menolak dia masuk, ada kemungkinan kamu mengalami masalah keuangan, Libra. Oke, ini yang aku bilang tadi, bottom of the deck-nya ini aku melihat seperti ada dua jalan. Kalau kamu memilih dia untuk bisa masuk ke dalam kehidupanmu, artinya open, membuka gate-nya, portalnya tadi, kamu bisa terhindar dari sini. Tapi kalau kamu memutuskan untuk menjauhkan dia lebih lama lagi dari dalam hidupmu, kamu akan menghadapi masalah keuangan aku rasa ya. Five of Pentacles. Bisa jadi saat ini sudah mulai ada tanda-tandanya. Kamu butuh seseorang. Seseorang itu bukan hanya harus membantu lewat uang ya guys. No, masalah keuangan itu bukan hanya bisa diselesaikan dengan memberikan sejumlah uang. Banyak hal yang bisa dibantu oleh orang lain ketika kita sedang mengalami masalah keuangan ya. Way out, solusi bagaimana ya, atau memberi pekerjaan ya, atau memberi ide bisnis, membantu modal dan kemudian nanti modalnya kamu balikin, macam-macam ya. Artinya tidak harus selalu menunjukkan ketidakmampuanmu menyelesaikan masalah keuanganmu sendiri. No, tapi kehadiran dia di sini akan membantu kamu menyelesaikan masalah keuangan aku rasa, Libra ya. Oke, Libra single ya, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Jika ini adalah cerita kalian dan kalian merasa bagian dari drama ini, sorry, kenapa ketawa sih? Silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extended. Di sana kita akan bahas siapa King of Wands ini, apa yang terjadi di dalam hidupnya saat ini sehingga dia belum bisa masuk ke dalam kehidupan kalian ya, dan apa efek dari penolakan-penolakan kalian ya kepada dia hingga saat ini di hidupnya. Oke, itu aja yang aku punya untuk kalian kali ini, Libra. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya ya. Dadah. Aku rasa dia juga punya banyak hal-hal duniawi yang bisa dibanggakan olehnya yang kamu butuhkan aku rasa, Libra.
Ya, jadi relationship kalian ini ke depannya akan saling menguntungkan, dan aku melihat ada happiness di situ. The Sun muncul di sini, perasaan cinta yang tidak terungkapkan, dan ada kedamaian hati yang hilang. Dia tidak akan bisa menyimpan rahasia itu lebih lama lagi karena The Tower muncul di situ bersamaan guys dengan The Tower kalian Libra ya, sama-sama di fokus, dan dia bisa dengan penuh percaya diri untuk mendekatimu. Ada yang mau dia tawarkan, ada yang mau dia katakan, yang aku rasa menurut dia itu akan knock you down ya, akan membuatmu bertekuk lutut. Yang kamu tunjukkan ke dia sikap satu arah, dia doang yang suka sama kamu, kamu mengabaikan dia, memalingkan wajah. Itu yang tidak mau. Dia ingin kamu juga menunjukkan perasaan yang sama, ekspresif ke dia ya, karena dia tahu kamu mencintai dia. Menarik sekali, karena jarang ada King of Wands yang mau sendirian berlama-lama ya. Aries, Leo, Sagittarius itu agak sulit untuk bisa sendirian berlama-lama. Oke. Universe itu memberikan orang kepada kita bukannya tanpa maksud guys, ada tujuannya ya. Yang pasti itu berkaitan dengan life path kita, apa yang akan terjadi di dalam hidup kita.